Pintu teater 2,75 telah dibuka karena itu adalah IPK minimal mendaftar PNS. Kepada para pendengar yang telah memiliki karcis, dipersilakan membuang saja karcis Anda. Wong dengerinnya gratis kok. Lah, ini gratis toh. Lah terus ngapain saya beli karcis? Nah lagian situ, beli karcis pasar malam, mau dipakai di sini. Ya ndak bisa. Daripada beli karcis, mendingan traktir kita di traktir.id/sersergairah. Selamat mendengarkan Serser Gairah. Seru, Seram, Menggairahkan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangku terbagi dua, cintaku terbagi dua. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, saya bilang selamat pagi tadi ya. Malah selamat malam. Ya buat yang kamu mendengarkan nih. malam-malam. Oh iya juga. Berarti saya yang salah ya? Ya nggak ada yang salah. Oh nggak ada yang salah. Kalau sayangku terbagi dua? Aha, Ya, bebas, cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Nah, tadi ini kita lagi ngobrolin masalah bersatu dengan alam. Betul. Karena ngomong bersatu dengan alam, kita jadi ingat kakaknya alam, yaitu Vetivera. Karena mending bersatu dengan Nah, Vetivera. karena Vetivera akhirnya kita ngomongin lagu dangdut yang tadi. Cintaku terbagi dua. Sayangku bari aku ngrungokke laguku. Apik. Ini ada sebuah pertanyaan dari penggemar kita, tapi tidak mau disebutkan namanya. Goib. Nah, saya juga tidak tahu kalau Goib goib kan. atau enggaknya. Gitu loh. Jadi jangan langsung berprasangka bahwa ini goib gitu. Ya. Walaupun kebanyakan penggemar kita memang goib. Betul. Karena Seperti kita siaran di frekuensi Setan FM. Wong Setan FM. Kita disuruh mengaku ini sekarang kan, Apa? penggemar. apa. Siapakah partner podcast kalian yang sebenarnya paling tidak kalian sukai? Bukan. Jadi Bukan pertanyaan dong. adalah kita disuruh mengakui sebuah kenyataan yang selama ini masih kita sangkal. Wah, ya masih kita kayak nggak percaya, bukan Iya. nggak percaya ya, maksudnya. Ya kita menolak untuk menganggap itu tuh benar gitu. Oh, iya, benar. Ya, Seperti ya. itu. Ya. Jadi kita mulai dari saya. Ya. Oke. Kalau saya itu Nggak ada selalu yang menyangkal Oh, selalu menyangkal. bahwa podcast kita itu tidak ngetop. Oh, ya. Padahal ngetop banget. Wah, ngetop banget kalau menurut saya. Ya. Tapi orang-orang tuh bilang pendengarnya sedikit, Betul. subscribernya dikit. Itu kan orang-orang. Nggak Setan enggak? Tadi kan kita siarannya di setan-setan. Oh iya, Banyak itu yang dengerin. Nggak ada yang mau pasang iklan. Nggak ada. Tapi saya menyangkal itu semua. Frekuensi setan. Ada. Selalu goib mau. Ada yang mau masuk ini. Salep kok. Seleb goib, misalnya Kurt Cobain mau gabung sama kita. Jimi Hendrix itu juga mau gabung sama kita. Iya benar. Elvis benar. ya. Besok kita undang bintang tamunya itu aja. Iya, bisa. Seperti itu. Itu adalah kenyataan yang selalu saya sangkal. Jadi sekarang giliran Kak Wib. Oh cepet teman. Ya nanti lagi. Oh, udah saya buka, masa saya duluan yang nganu. Oh iya. Oh. Kok Wah, malah mantap. guyu gue. Aku sih kayak setan FM mau. Dulu. 55,2 FM. 66,6. Iya betul juga. Gimana Iya. Kak Wib? Kalau aku ini ya, mungkin agak sedih tapi bukannya menyangkal tapi kok masih nggak percaya gitu. Oke, Ya, apa itu? karena ibu saya ya, maksudnya ibu Oh, saya iya. kan sudah Sedo. seto dan Innalillahi wa inna ilaihi udah raji'un. berpulang gitu ya. Maksudnya itu sangat-sangat mendadak gitu. Heeh. Nggak sakit, nggak ada riwayat apapun gitu. Jadi ya tiba-tiba aja. Jadi kayak mungkin itu sedih. iya Sedih. memang sedih aku bilang tadi. Memang agak mendadak itu aja sih. Yang untuk saat ini kayak rasanya kok Masih ada gitu. iya gitu kayak Karena kamu merantau sih ya. iya betul saya. Jadi dan itu makanya aku kan mulai nggak sempat ketemu sama sekali gitu kan. Udah apa jenenge wis udah dimakamkan juga, kebumikan. Jadi ya belum sempat ketemu terakhir dan ya wis. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu tuh November Tahun lalu. ya. Dalam Eh. dalam acara?
dalam acara pulang aja. Berpacu dalam melodi. Tet terereret terereret. Salah ya, salah. Maaf. Lagi sedih loh. Ya, Betul. kan dibikin ya biar nggak terlalu. Biar seimbang. Lah aku lagi sedih. Ya. Iya, boleh. Ya habis ini Ya. giliranmu sih Wib Oh, dulu. iya. Paling itu sih. Itu yang pertama, nanti ada lagi. Tapi Yo, terusin dulu. Oh, terusin. Yang kedua. Loh, Kedua. kau yuk mau yang pertama nanti ada lagi. Oh iya. Ya udah kalau gitu itu kamu Sep Sep. dulu. Saya menyangkal kalau saya jelek. Padahal kamu merasa ganteng ya, Sep ya. Banyak yang bilang saya kan. Loh, sebenarnya udah disangkal dengan baik dengan dia masuk yang sekarang loh. Masuk Masuk kantor sekarang itu kan syarat Oh iya, awalnya iya. berpenampilan menarik loh, John. Betul. Iya, tapi Gimana? ini perlu kita perjelas lagi. Apa? Nah, pada saat ini kan Septri kalau nggak salah waktu itu daftarnya pas job fair ya? Iya, iya. Mas Jover. Enggak. Bukan. Bukan. Jover toh, Sep. Enggak. Oh, Itu enggak, perusahaan datengin ke kampus. Lah iya. Tapi enggak job fair. Event ada ada event. event. Enggak datengin khusus Mesti datengin kamu ke UGM, ke Ya UGM. kan, Iya. buka open recruitment Maksudnya di UGM. kampus kan. semacam ada job fair gitu Ada kan. event, Nah, event. Mereka ada programnya di mereka. kamu datangnya jam berapa? Ya pas itu pagi. pagi lah. Pagi. Ya. Nah, pagi itu biasanya kan mereka masih kemerungsung. Kemerungsung toh. Iya. Begitu ngelihat aduh banyak sekali ini ya. Terima dulu semua. Heeh. Ya. Terima dulu Tapi kan akhirnya tereliminasi terus yang ada tahap ketika harus melampirkan foto full body. Iya betul. Itu udah tinggal dikit itu. Tinggal dikit itu. itu udah tinggal dikit. Tinggal dikit lah. Oh. Ketika harus wah ini apakah ini syarat yang Iya, berpengaruh menarik itu. Iya. Waktu itu kamu merasa insecure enggak sih? Enggak, pede. Jadi gini, ini lagi-lagi saya curiga. Kan disuruh Banyak menampilkan kecurigaanmu foto full body toh ya. Iya. Nah, kebetulan ini tenaga perekrutnya ini baik-baik semua. Asik. Septri ngasih foto full body. Tanpa muka ya. Lah itu dia yang mau saya bilang. Badan toh. Sudah dibilang sendiri sama. Iya. Septri kasih foto full body. Iya. Dilihat sama orang. Wah, ini Masya ini kayaknya agak teledor. Kenapa? Dia ngasih foto full body, tapi nampak belakang. Ini mana mukanya? Nggak ada. Kok kayaknya rambut semua? Nah, pasti ini nampak belakang. Iya. Kalau dari belakang ganteng banget. Iya kayaknya. Dari jauh juga kata teman gue. Posternya bagus ya. Posturmu bagus. Ya. Gue pas melaku rene seko atuh, gue ganteng banget. Oh, cerak-cerak tapi. Temenku pun jauh. Oke. Nggak dari jauh loh pas dateng. Iya. Ganteng siapa? Oh, Septri. Mungkin bukan ganteng tapi Berkarisma. mungkin ya. Tapi enggak, Honda. ini pertanyaan serius. Sep. Ketika semua kolegamu, kolega ya maksudnya teman kantor, teman zaman sekolah dulu, bilang kamu jelek, tapi kamu memang menyangkal itu. Iya, Oh. dalam hati aku ganteng kok. Oh, ya. Itu ya. untuk pede aja. Untuk, Iya. untuk PD aja. Biar ini meningkatkan kepercayaan dirinya juga, John. Iya. Kalau Tapi sebenarnya hati nuranimu mengatakan apa? Sep? Elek. Piye carane ganteng iki yo. iya gitu. Kita harus perawatan lah dicoba. berarti gue ada perawatan yang kamu lakukan, Sep? Dulu pas ditolak mertua itu. Oh, Mertua. calon mertua. Calon mertua Calon ya. mertua. Mantan calon mertua. Bukan yang sekarang kan? Bukan. Bukan yang sekarang bukan. Bukan yang sekarang kan sudah hasil dari perawatan itu sendiri gitu loh. Berarti gue ngopo? Mesti facial apa? Karena diomongin dulu. Itu si Septri suruh perawatan aja tuh. Siapa yang ngomong gitu? Mantan calon mertua. Mantan Disuruh calon mertua. perawatan. Ngomong maksudnya Bukan ngomong di secara depanku, verbal. ngomong ke mantan pacar. Iya, tapi verbal gitu. Hmm. Oh, aku pikir karena kamu ditolak, ya Tanya. kamu sendiri berasumsi bahwa Oh, oh, enggak. saya perlu perawatan wajah. Saya pikir tadinya Enggak, seperti makanya waktu itu wah, karena saya nggak merasa ya. itu. Oh, berarti Karena ini itu sudah saya absolut dia itu jelek. Ya belum tentu juga. Belum tentu Tak belain juga. saya belum tentu juga. Karena nggak rapi aja mukanya. Mungkin nggak rapi. Makanya Distribusi perlu dirawat. normal itu mengatakan Septri jelek. Ya. Hanya anomali Exception-nya lah. saja. Iya, Iya. iya. Waktu itu berarti kamu apa? Grooming Waktu itu jadinya mikir, wah, apa ya butuh perawatan ya? Ya udah aku perawatan. apa? Mesti ke salon apa? Enggak ke Natasha itu. Oh, Natasha yang banci yang ngamen. Oh, iya. Natasha itu. Diajak kenalan ceper. Mbak Natasha. Biasa kenal. Namanya Natasha. Namanya siapa? Aku Natasha. Ceper.
Mas kok tangannya dingin banget. Karang delok raimu kuwi. Oh, itu untuk ngilangin jerawat segala macam gitu. Iya. Facial gitu. Facial dulu rajin. Tapi dulu aku juga lah mesti bukan dibilang kayak gitu spesifik kayak gitu, tapi karena mungkin pemilihan baju dan macam-macam. Ya itu juga akhirnya kan bikin ganti style gitu. Iya kan. benar. Aku Bikin juga sempat. baju yang kita jadi memperhatikan style gitu. Gimana baju yang rapi gitu kan. Yang Iya. penting kan rapi, wangi gitu. Cuman gini, maksudnya kalau zaman dulu kan zaman kita masih Kamu kuliah emang gak mikirin kayak gitu? iya masih rebel gitu, enggak peduli. Bukan karena gak peduli, gak punya duit. Percaya juga. Lebih ya. tepatnya itu sih, lebih tepatnya nggak punya Nggak duit punya sih. duit ya. Jadi seadanya waktu itu. Seadanya. ya benar sih. Tapi kamu juga apa facial kayak gitu? Aku lebih ke ini kayak jangan terlalu kurus dan jangan terlalu gemuk, Nah, terus itu, pakai baju yang enggak terlalu besar dan enggak ya, terlalu kecil, jadi kayak gombrong-gombrong. ngepas gitu. Sekarang aku kayak mungkin karena baik lagi dulu enggak punya duit mungkin, tapi lebih ke karena dulu enggak peduli aja gitu, kayak enaknya kayak gini kok gitu. Nyamannya kayak gini. Nyaman kayak gini. Ya, aku dulu Sukanya juga seperti kayak ini, tapi semakin kesini terus kalau lihat waktu itu aku membayangin loh, ternyata aku nggak keurus juga gitu. Bukan dalam hal soal penampilan muka ya, tapi kayak lebih ke kok pakaianku nggak banget gitu misalnya. Iya. Jadi kayak memang Tapi kan artinya kamu tidak menyangkal itu kan bahwa Mana-mana- kamu itu penampilannya buruk. Gitu. buruk ya, buruk. Tapi tidak menyangkal itu. Enggak, itu memang buruk. Kemana-mana pakai baju pameran gitu. Ya gitu. Baju pameran, terus pakai kaos hadiah cat gitu. Iya. Duplek apa gitu, terus Beda aja. celana yang bolong. Sebenarnya kalau ganteng nggak apa-apa pakai itu. Nggak betul, apa-apa. ganteng. betul. Si Diki itu bajunya gembel, itu tetap aja kelihatan ganteng. Ya kulitnya putih, Lah, gitu. ya Rambutnya makanya. bagus ya gitu ya. Tapi kalau begitu yang kayak- pakai PP sama Ucup kayak pengemis, beneran. Makanya maksudnya kalau dari segi fisik nggak aja, bisa diubah. kita cara dengan penampilan yang lain. Iya, jadi yang kayak, rapi. jadi kayak kadang-kadang cowok gitu ya, kayak malah ngapain sih kayak gitu-gitu, tapi Tapi pada itu dasarnya penting benar, sebenarnya. benar. Karena Kayak kamu dulu sempat bilang bahwa kamu harus menyayangi diri sendiri mulai menggunakan apa-apa yang baik, yang paling baik yang kamu kayak misalnya katok cawetmu bolong atau segala Iya. macam itu ya jangan gitu. Jangan gitu. Bahkan untuk hal-hal yang menurutku nggak kelihatan gitu loh. Kayak misalnya kutang karo cawet kuwi kan nggak kelihatan. Tapi itu penting sebenarnya karena saya pernah itu sebenarnya nggak kelihatan, tapi bayangin kalau misalnya ya ini amit-amit gitu loh. Amit-amit kamu kemudian kecelakaan di jalan terus harus masuk UGD dan di situ bajumu terpaksa dibuka sama suster dari yang bajunya di luarnya bagus, jebul pas nang jero kutangmu rambut jaji ngono lho. Utawa Warnanya cawetmu udah- bokongnya bolong. Lah nek Wah. bolong, nek ora bolong ora iso dinggo. Iya, maksudnya pas bagian Maksudku bokongnya. bolong di bagian yang ketika kita beli itu tidak bolong. Oh Iya, gitu. gitu. Ah. Nek pas Sobek, bagian sobek. bolong, siapa Maksudnya tahu sobek. pengen efisiensi ketika nggak perlu cara. Ya itu bisa aja sih, cuma maksudnya ya itu tadi. Dan itu tuh aku sebenarnya dikasih tahu sama mantanku. Jadi pernah Apa tuh? suatu kondisi, ya itu tadi soal iya, utang iya. itu tadi. Dalam suatu kondisi kami bercanda sambil bergumul kan ya. Kok Di ruang bolong? tamu. Terus set, nah, aku kelihatan kaos kutangku ya, gitu. Protes dia. Di situ selama ini kan aku berpikir ngapain sih kok nggak kelihatan, tapi dia protes dan dia memberikan analogi seperti itu. Mas bayangin kalau misalnya kamu ya amit-amit itu tadi yang masuk rumah sakit terus ya kan apa kamu nggak merasa Halo. gimana gitu loh. Ya. Cawetmu tahu-tahu waktu itu bergumulnya nggak sampai ke cawet sih. Iya. Hanya sampai Mungkin ke utang kan aja. obrolan. Iya. Tapi ya betul kayak misalnya sekarang kadang-kadang aku itu apa namanya, kan ada banyak konten yang kayak nyebutin ini loh, kalau cowok itu pakai baju seperti ini, warna yang cocok kayak apa dan segala macamnya itu kadang-kadang tak turuti gitu sih. Jadi kayak misalnya baju ya polos, jangan sampai ada banyak tulisan dan segala macam itu untuk kalau kemeja ya nggak apa-apa kayak gini gitu, tapi acara kasual dan segala macam, jadi Ya paling aman baju polos. yang baju polos ya. Dan dulu istriku pernah bilang ya, kamu kan sekarang punya posisi dan di kantor juga apa namanya ya harus memperhatikan itu gitu, karena posisimu itu mensyaratkanmu untuk bisa berpenampilan yang
tidak tidak memalukan intinya. Ya misalnya sepatunya bolong tetap dinggo ngono. Iya, kayak Nah, gitu kan juga enggak. Pada akhirnya kan karena apa ya? Kita merepresentasikan entitas yang kita wakili. Betul, gitu yang loh. kita Jangan pimpin, sampai gitu. gara-gara kita berpenampilan seadanya, terus image perusahaan jadi buruk. Ini Terus- orang nggak bisa gaji apa gitu. Bisa jadi, ya. Terus akhirnya itu berpengaruh ke orang-orang lain yang kerja di situ kan, Iya. kayak butterfly Iya, effect sebenarnya. kepercayaan Heeh. sebenarnya. Tapi sebenarnya itu juga ini loh, apa namanya? Yaitu baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau kamu punya penampilan yang engaging gitu, ketemu orang itu ya nanti engage Orang juga percaya, gitu. gitu. Siapapun yang kita ketemu. Tapi kalau misalnya kita ya taruhlah pakai pakaian yang mungkin nggak proper, bukan jelek ya, cuman nggak pada tempatnya, itu nanti juga orang juga nggak menganggap kita serius gitu. Betul. Maksudnya kayak gitu. Itu salah satu hal yang kalau kita ngomong topik kita soal sangkal menyangkal ini, itu adalah satu hal yang dulu saya sangkal gitu. Betul sama. Karena Betul. kalau ngomong masalah grooming, masalah penampilan profesional itu, saya dulu selalu berpikir bahwa aku nggak butuh dinilai dari penampilanku, aku maunya orang menilai dari kemampuanku. Iya, Ya, benar. Don't cover by it. Ya mau nggak jadi Don't Don't judge- judge the book by its Don't cover. judge a book by its Don't cover, judge a book kayak by gitu. Dulu aku selalu Betul, seperti betul. Itu aku sangkal terus. Ya. Ya. Tapi ternyata Termasuk sampai akhirnya ya urusan masalah bukan belum sampai ke masalah berpikir image instansi atau apa gitu seperti itu. Tapi ketika akhirnya saya ditinggalin oleh banyak mantan pacar saya yang pernah ya, bukan pernah juga sih, beberapa kali juga karena masalah penampilan juga saya nggak bisa rapi dan sebagainya. ya Ya itu mungkin bikin mereka agak jengah juga ketika harus jalan sama saya. Saya mulai berpikir bahwa mungkin benar juga yang diomongin sama orang-orang utan ini seperti itu. ke orang utang. Iya, orang-orang maksudnya kok. Iya, maaf. Ya Mas, dendamnya masih ada ya. Iya. Iya benar, karena ya gimana pun kan kita baik lagi ngerepresentasikan, mewakili, misalnya kue melakuro bojo pacarmu ya juga jajan bikin malu dia juga gitu kan maksudnya. Iya. Kan. Itu sih hal yang dulu saya sangkal, tapi akhirnya Iya, sekarang iya. udah ini. Tapi kalau kita bicara lagi soal sangkal menyangkal ini, apalagi yang Nah, aku sampai ini. sekarang ini masih Nah. kamu sangkal. Nah, kalau aku ini kayak kita kan hidup kita milenial ya, pernah hidup di zaman Orde baru. pre-digital sama yang sekarang kita udah digital gitu. Yes. Maksudku dulu aku berpikir ini tuh masih zaman kita ini gitu. Itu masih kayak 2040 2040. Belum. Enggak, waktu dulu. Heeh. Dulu misalnya waktu zamanku SMA lah. Ke SMA aku kayak misalnya kita bisa teleponan by video gitu. Oh itu baru akan terjadi nanti tahun Nanti 2040. banget gitu kayak 2030 atau 2040 padahal 2010-an kita udah ngalami itu loh gitu. Ya. Nah itu waktu itu aku sekarang itu masih menyangka kok cepet banget gitu. Kebayang gak? Jadi Oh, kayak iya. semua kebiasaan kita itu berubah gitu. Karena ini aja gitu. Hampir semuanya kayak cara kita berinteraksi, cara kita bikin janji, cara kita melakukan bisnis, cara kita bekerja, semuanya itu berubah. Itu bukan menyangkal sih, lebih ke kayak nggak kepercaya kok ini cepet banget sampai sekarang saat ini udah berubah segitu banyak. Nanti gimana kedepannya kayak 10 tahun kemudian perubahan apa yang sudah Somabur akan ada. terjadi gitu kan? Somabur. Mungkin juga kayak tahun 2000 bahkan itu HP itu maksudnya telepon genggam itu masih sebentar batu bata gitu. 10 tahun kemudian itu udah setipis ini gitu loh. Setipis tisu. Ya nggak tisu juga sih maksudnya. Besok tahun Maksudnya 2030. jaraknya tuh Jaraknya tuh ternyata 10 tahun aja. 10 tahun itu nggak lama loh. Menurutku. Buat aku maksudnya bayanganku itu akan bisa. Oh berarti kamu menyangkal kemajuan. Iya gitu. Kemajuan. harusnya nggak secepat Harusnya ini. nggak secepat ini Oh. gitu. Kayak itu sangat-sangat cepat banget. Menyangkal kecepatan. Apa meneh? Menyangkal apa meneh? Kecepatan kemajuan teknologi. Terus apa lagi? Menyangkal keindahan kemajuan teknologi. Wis kowe ngomong apa meneh sih mbok sangkal wis. Bakane ngomentari wong ora bejaji. Gak ada ya. Enggak ada lagi yang kamu sangkal selain wajah burukmu itu. Betul. Cuma itu. Ya. Oh, ya. Nah, aku tuh kan sampai sekarang selalu beranggapan bahwa di antara kita semua, kumpulan kita, circle kita, aku salah satu yang paling bodoh selain kamu, Wip. Gebel. Selain Abi. Ical.
Didit. Ya, Sama IPK meneh. 2, CPR yang nggak lulus tapi saya tadi kan. Saya itu selalu menganggap bahwa saya itu salah satu yang paling bodoh gitu ya. Dan saya itu menyangkal bahwa apa ya? Aku tuh sampai sekarang masih heran kenapa banyak orang ternyata yang loh ngono wae mosok ra iso sih kudune kowe iki iso. Wong aku wae iso mosok kowe ra iso ngono lho. Ya. Karena aku beranggapan bahwa aku ki batas bawah. Apa Ya. yang bisa aku lakukan, orang lain tentu lebih bisa lagi melakukannya seperti itu gitu loh. Ya. Dan nggak tahu juga ya mungkin karena budaya kerja di pemerintahan di PNS itu kayak gitu image-nya dari dulu. Saya jadi uring-uringan juga begitu menghadapi fakta bahwa bajingan akeh banget wong bodoh nang kene gitu loh. Dan itu selalu aku sangka. Mosok sih wong-wong iki bodoh. Kayak gur masalah tidak peduli atau males aja gitu loh. Bukan beda soal sudut pandang kali. Tapi kenapa kamu bisa punya kesimpulan bahwa ini orang nggak pinter bukan karena malas gitu, John? ya karena itu tadi karena aku beranggapan bahwa aku ki batas bawah. Apa sing kudune aku iso, wong liya ki kudune ya iso. Tapi ternyata bukan masalah males atau mereka tidak peduli ya, tapi ternyata memang jigur logikanya kok ya ora mlaku ngono lho. Itu terjadi di Circle-mu. circleku di circle kerja seperti itu. Mosok tuh wong-wong iku dan itu akhirnya kami kan juga akhirnya punya circle yang quote and quote lebih eksklusif lagi ya untuk ngobrolin masalah-masalah kayak gitu di kantin. Lebih Isinya kecil, juga, lebih kecil. Oh, ngegeng. ngegeng dengan beberapa pejabat eselon yang udah pimpinan tinggi juga termasuk di situ. Ya sama, keheranannya itu sama, tapi maksudnya maksud sih wong-wong iki aku tidak bisa masih belum bisa menerima wong-wong iki pancen ya ampun memang tidak mampu ngono lho. Karena aku beranggap aku ki batas bawah, itu sih kalau aku. Ya sih. Ya iso ngono cara berpikirnya. Ah kudune piye? Kudune kita tuh di tengah. Pasti ada yang lebih bodoh dari kita dan ada yang lebih pintar dari kita. Ya iya, tapi kan tadi aku cerita kenapa akhirnya aku bisa berpikir seperti itu. Oh. Awalnya gini. Karena aku Awalnya kayak gitu. berada dalam circle Ya. yang dimana di circle itu Kamu paling bodoh. Yes. Harusnya Oh. kita nggak lebih baik daripada yang lain. Gitu. Oh, lah. di circle itu aku pikir ya nek apa yang bisa aku lakukan Mungkin Gulam ki luwih iso, Bram ki luwih iso, Karena kamu sih Saber ki luwih iso gitu loh. Pinter. karena mesti karena kan itu levelnya mungkin beda ya sih. Mesti ini levelnya ngurusi negara mungkin ya John. Jadi mungkin harusnya orang-orang yang di situ jauh lebih punya Ya, karena males-males kompetensi aja, gitu males-males daripada aja. yang tidak. Bukan cuma masalah kompetensi ya, tapi penalaran, logika kayak gitu tuh kadang-kadang aku masih suka takjub dengan respon orang-orang itu. Seperti itu. Ya mungkin sebenarnya yang dibilang Septri itu mungkin aku mulai harus berpikir bahwa aku tuh di tengah-tengah, ya bener juga, tapi karena apa yang aku alami sampai dengan saat ini itu ada di circle yang seperti itu di mana aku merasa aku di sini nih zona degradasi ke atas dikit loh. Nah, jadi aku berpikir bahwa konco-koncoku iki kudune ya lebih pintar dari aku kayak gitu. Ya, benar. Jadi ono cerita, Heeh. misalnya ke cara berpikir seko ajan Bram. Piye? Jadi ada cerita ketika ada seorang profesor lagi naik kapal. Wis mbok ceritake kuwi. Tah. Wis Ya di kuwi padha podcast. wae. Ada Enggak, orang yang tapi kan si profesor itu yang kamu ceritakan di podcast kita sebelumnya, dia beranggapan bahwa orang ini itu Lebih tidak pintar. bisa. tidak bisa apa-apa. Tidak bisa kan dia Kebalik. nyari teman bicara yang nyambung sama dia Oh, iya, kan. iya. Nah iya. Sementara kalau yang di aku justru kebalikannya. Enggak, tapi dari point of view yang lain, maksudnya kita jangan menganggap orang bahwa oh iya sih, salah. Salah, Kebalik. kebalik. Karena Karena bukan aku yang menganggap bahwa Berarti kamu menganggap Orang harusnya mereka bisa yes, gitu. itu poinnya dari tadi itu. Karena aku selama ini menilai diriku di batas bawah. Ya. Ketika aku bertemu orang lain, seharusnya orang lain itu ya kalau aku aja yang batas bawah bisa, ngopo kok kowe ra iso? Berarti mereka di bawahmu. Ya boleh jadi seperti Bisa itu. jadi, Dan bisa itu jadi. aku sampai sekarang masih menyangkal itu, dalam artian aku masih takjub aja. Kok iso toh wong perkara kaya ngene wae kok sampai blunder seperti itu gitu loh. Ya. Kayak misalnya ada orang ini kejadian lucu sih di tempatku. Orang ini Kantormu sudah ini? di kantorku. Orang ini sudah lama kerja di situ ya, sudah Senior 10 dia. tahun lah, 10 tahun. Oh, oke.
Tapi ketika kemarin itu bikin surat penugasan, itu dia nggak konfirmasi ke orang-orang yang namanya ditulis di situ. Dalam artian orang ini sudah dapat penugasan lain atau enggak, itu nggak ditulis, nggak dicek sama dia. Sudah nggak dicek, kemudian dia pesenin tiket pesawat, jamnya pun dia yang menentukan tanpa konfirmasi. Oke. Nah, akhirnya ini jadi masalah gitu loh. Tapi maksudnya ya aku berpikir kok iso wewe 10 tahun di sini Harusnya hal common yang sense, sederhana kayak gini, common sense kayak gini, itu kamu nggak kepikiran gitu loh. Itu kayaknya orang-orang yang suka berasumsi sendiri deh. Aku paling sebel. Ya, poinnya adalah kenapa itu nggak dilakukan? Maksudnya kenapa itu nggak diubah? Padahal itu kan common sense itu harusnya. Enggak, maksudnya dia merasa asumsi gitu. Maksudnya aku Iya, paling iya. sebel sama orang yang suka berasumsi sendiri gitu. Iya, Dan nggak konfirmasi. betul. Nah, Betul. makanya dia berasumsi sendiri dan makanya jadinya nggak konfirmasi. Ketika terjadi kesalahan ditanya kok kamu gini, loh Pak kan saya kira kayak gini. Itu kan asumsimu. Ya. Ya, tapi itu kan masih level yang next step lagi kalau menurutku. Tapi ini lebih dasar lagi. Oh ya. Karena sudah 10 tahun di situ, masa kamu nggak tahu SOP kalau kamu membuatkan surat tugas untuk seseorang? Tanya dulu ke orangnya. Nah, apalagi udah ada SOP-nya. Tanya dulu ke orangnya, terus kalau kamu mau pesenin tiket pesawat, tanya dulu. Dia pengennya berangkat jam berapa? Oh gitu. Heeh. Nah, ini sudah nggak konfirmasi, terus akhirnya ada yang jadwalnya bentrok, ada juga yang ternyata sudah pesen tiket pesawat sendiri. Double Berarti counting jadinya gitu. koordinasinya jelek itu. Iya, Makanya itu dia dia makanya bilang tadi SOP-nya saya harus- Reorganisasi. makanya tadi saya bilang, kamu sudah 10 tahun kerja di sini kok ya hal seperti itu yang dasar banget kamu bisa miss. Loh siapa tahu dia emang kebiasaannya kayak gitu dan selama ini nggak ada masalah. Makanya saya heran toh. Itu loh balik lagi, kenapa saya heran? Kamu jaluk ST. Yo. Kenapa saya heran? Ya karena ada orang-orang yang seharusnya menurut saya itu harusnya bisa lebih baik lagi. Tapi ternyata untuk hal-hal dasar aja mereka miss. Makanya Iya. Males berarti berubah. Ya yo, mungkin juga. kita kan tidak Nggak sedang tahu. ngomong orangnya itu ya. Nggak Kan sampai kita situ. ngomong apa yang kita sangkal. Ya. Iya. Tolong jangan melebar juga. Orang-orang seperti ini juga bikin saya heran. Padahal harusnya ruang lingkupnya jelas. Kita ngobrolin Sangkalan. apa? Sangkalan Tentang aja. penyangkalan kita. Tapi malah jadi ngobrol ke orang itu sifatnya bagaimana, Iya, terus iya. dia suka berasumsi sendiri. Oh, Nah, ini karena- makanya saya heran Karena sama saya suka Septri ini. ngomongin orang. Ngomongin orang emang tuh. Emang dia gembus aja. Saya suka ngomongin orang ini. Saya juga heran sama saya sendiri. Nah, kenapa dia heran? Karena di episode yang kemarin dia bilang, saya tuh paling males ngomongin orang. Iya toh? Nah, sekarang dia bilang, saya paling suka ngomongin orang. Toh. Orang dalam tanda kutip orang dengan nama gitu kan. Ini kan sifat orang. Iya. Nah, kalau ngomongin sifat orang oke. Oh, iya, Tanpa menyebut nama. Kalau gitu sekarang kita balik lagi ke soal sangkal menyangkal. Menyangkal, Kita kan sudah 2 kan. Aku 2 ya. Septri masih 1. Loh kan aku bilang nggak ada lagi. Nah, ini penyangkalan ini. Oh, iya. Nah, coba diceritakan. Apa? Coba diceritakan. Lah ini kan kamu Katanya oh ya. Heeh. Nyangkal. Iya. Ya. Saya menyangkal kalau saya nggak ada lagi. Gitu. Nah, iya. Kenapa bisa seperti itu? Gembus Nah, Emang nggak ada lagi. nah, iya. Harusnya ada lagi. Harusnya ada. Aku ini. Nah, Ini aja. kamu jadi 3. Enggak apa-apa biar Nggak aku apa-apa. menang. Oke. Yang 3 2 1. Oke, siap. Ini lebih bukan menyangkal sih tapi nggak percaya aja bahwa aku Yo menyangkal sih gue. ya bahwa aku udah ada dalam posisi ini. Posisi ini maksudnya semua apa yang diimpikan kebanyakan orang gitu. Kayak menikah, punya anak, punya pekerjaan Mas dan jadi direktur, segala macam. Iya enggak direktur juga sih. Maksudnya apa namanya? Biar nggak kepikiran kalau sampai sih ke sini enggak Kalau kebayang pun enggak gitu. Tidak kepikiran kalau saya ternyata kemarin dipecat dari kantor saya. Bukan dipecat dong. Ya lebih ke ya nasibnya seperti ini gitu. Oke. Maksudku Nggak, itu berpikir ke depan sebelum dipecat saya pergi dulu. Tapi so far gimana di kantor? so far ini exciting sih. Maksudnya karena Bidang mungkin apa sih bidang apa? karena mungkin baru payment Bidangnya masih QA. quality ya masih. Masih quality. Kan kemarin kamu project manager. Enggak, dulu SRE quality reliability. Oke, Iya, balik lagi. gitu. Ya, lebih ke maksudnya ini jauh lebih dari apa yang dulu aku bayangin gitu. Beyond expectation. Iya, beyond expectation. Oh. Maksudnya segalanya ya. Kalau kita ngomongin semuanya achievement hidup gitu, kita ngomong achievement hidup karena aku nggak bayangin bahwa aku sampai ke sini. Alhamdulillah sangat-sangat bersyukur dan kemarin aku ini agak kemarin aku baca ini kadang-kadang kita itu ingat Tuhan waktu susah aja gitu. Ya.
dan lupa kalau pas kita Lagi seneng. senang kalau misalnya kita udah berhasil, oh ini karena aku sendiri misalnya. Nah itu yang aku mau bilang bahwa ya terima kasih untuk semuanya dan aku masih nggak percaya bahwa bisa sampai sini dan Memang belum berhasil sih. Kita kemarin tuh baru ngalahin Argentina aja. iya masih Kalau Brasil belum. Iya iya. Kita nggak? Oh di U20. Iya. 20 iya. Jadi Kirain itu aku udah saya. 3. Oh, banyak toh. Iya, iya. Heeh. Sapa Wisat? Assalamualaikum. Ono klakson mobil. Jadi ya gitu, nggak percaya aja rasanya. Ya nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana, Ya. tapi ya. Itu udah ditulis di Lahul Mahfuz. lah ya. Wis berarti. Apa sih disangkal suka aku? Nggak tahu. Ya, Ya, nggak mungkin tahu. nggak harus disangkal, tapi rasanya kok ini nggak sesuai sama yang kamu bayangin atau kayak gimana gitu. Oh, aku sering dibilang pemarah. Wah, aku nyangkal itu nggak pemarah. Siapa yang bilang kamu marah iya, sih? iya. Teman-teman di kantor. Pemarahnya itu dalam hal kayak Misalnya, ngomel-ngomel. hati-hati loh sama ini Pak Seftri gitu misalnya dia galak kalau Oh, galaknya. kalau ke timnya gitu misalnya. Oh, nggak pernah marah kok. Padahal kamu Nggak pernah marah. guyon tok gitu. Nggak pernah guyon. Nah, terus ngapain aja? Kamu di kantor ngono tok ngapain? Raisa. Oh ya, ini oke. Enggak gitu enggak. Enggak ya, pasti kan ada dasarnya Ya, ya. Kenapa ada. kamu disebut pemarah? Mungkin sekali keceplosan. Ada eventnya kali saya. Gitu. Kapan? Karena gini, Oh iya sih, kayak dulu sering sih marah-marah. aku tuh di kantor disebut pemarah loh, tapi aku menyadari bahwa aku mungkin kelihatan marah padahal maksudku itu adalah guyon. Bukan karena kamu ngomel-ngomel. Bukan karena aku ngomel-ngomel. Maksudku adalah guyon dan ya sebenarnya no hard feeling juga gitu loh. Dan orang-orang itu tahu juga aku guyon, tapi karena nadaku seperti itu, itu jadi dapat cap guyon juga quote and quote bahwa aku pemarah. Pemarah dan kalau misalnya ada staff yang kerja sama aku, mereka akan bilang wah berat berat kalau sama Mas Dito. Ya mungkin kamu seringan protes apa gimana Iya, gitu kan, memang Mas. seperti sama itu. kayak Gitu. pemikiran kayak Mas Dito tadi, maksudnya apa yang aku bisa tadi, kok ngono tok kok gak iso. Tapi, nah, bikin ini marah kan gitu. bukan pandangan negatif sih, tapi lebih ke orang melihat itu kalau dilihat dari pemarah dan apa nada tinggi atau ngomong-ngomong itu kan hitungannya itu negatif nggak sih menurut teman-teman? Misalnya ada orang yang melihat teman-teman kayak gitu itu pandangan negatif nggak? Ya mungkin karena nadanya tinggi sebenarnya. Ya enggak aku enggak mempercayai itu, tapi menurutmu itu negatif dan harus kalian ubah nggak? Kalau aku pribadi aku tidak merasa harus mengubah itu karena responnya mereka pun aku juga tahu gitu loh. Responnya mereka pun apa sih Pak Dito pagi-pagi udah marah-marah aja. Kayak gitu aja, bukan yang kemudian mereka menjauhiku seperti itu enggak. Tapi kalau kasus Septri kan kayak tadi dibilang jangan deket-deket sama Bukan jangan Septri. deket-deket. Apa? Hati-hati. Hati-hati sama Mas Septri nanti ketularan jelek seperti itu kan. Bukan dong. Jelek gak Maksud nular, Cuk. diomelin gitu ya. Nah, kamu merasa harus mengubah Karena aku image merasa nggak gitu. marah enggak. Jadi ya ngapain dirubah. Enggak, walaupun kamu nggak merasa marah, mungkin kayak misalnya berarti aku harus lebih mengubah cara berinteraksi atau gimana. Dulu mungkin iya, dulu ngerasa dulu pas SMA gitu sering dibilang gitu juga, Septri suka marah-marah gitu. Padahal aku ngerasa nggak marah, cuman mungkin cara ngomongnya aja nadanya tinggi tapi nggak marah. Kan menyangkal itu kan. Iya. Terus pas kuliah kayaknya nggak pernah marah. Tapi pernah jadi ada masalah enggak dengan Pernah ketika sadarnya itu marah ketika aku banting ketika pacaran gitu. Oh ya berarti emang pemarah kalau sudah sampai banting. Banting pacarmu apa gimana? Enggak. Dicuci tuh. Banting helm, mecah speedometer kan biasanya. Lah itu memang pemarah sih kalau itu. Nah itu aku sadar kan, kenapa aku temperamen. Nah itu aku akhirnya belajar anger management. Oh. Tapi ada ini historinya. Tapi kadang ke bawah, maksudnya kadang masih keceplosan gitu, ke bawah gitu. Tapi kan sadar gitu ketika kok aku tadi marah ya gitu, misalnya gitu masih. Tapi lebih sadar. Aku mungkin beda sih kalau aku, karena aku memang tidak meniatkan untuk marah gitu loh. Dan bukan blessing in disguise ya. Seakan-akan kalau aku ngomong disguise itu keberadaannya Diwan itu disguise. Enggak sih. Tapi memang untungnya ada Diwan di situ yang sudah tahu aku dari zaman sekolah dulu kan. Dan kalau aku seperti itu dia malah ngekek gitu loh. Jadi orang-orang di unitku itu mungkin jadi tahu bahwa ini cair aja ini. Bercanda ini bukan marah beneran, ini marah acting aja. Itu ngomel-ngomel aja gitu. Kayak tapi gitu. kalau ditanya tapi mungkin kalau nggak ada Diwan,
boleh jadi loh. Bisa jadi. Boleh jadi aku akan disangka sebagai Pemarah. tipikal orang yang pemarah seperti itu. Sumbu pendek berarti kamu. Apa? Sumbu pendek berarti. Enggak. Itu kalau belum dielus. Kalau sumbu saya sudah dielus, jadi panjang dan membesar. Keras. Kayak donat. Bakar wae berarti, bakar. Seperti kayu jati. Oh, cocok dibakar iki. Ya memang. Kayu jati bukan dibakar dong. Jadi lemari. Gimana kayu jati dibakar goblok dia. Tapi Nggak tahu kalau- nilainya tinggi. Kalau tadi triggernya kenapa temperamen dan pemarah, kayaknya emang orang tua juga itu Temperamen sering juga. marahin juga. Sering marahin Dulu pas kamu kecil. anak-anak. Makanya kan kayaknya ke bawah. Makanya sekarang sama anakku juga berusaha untuk nggak marah-marah. Itu biar Asik. nggak ke bawah. Gitu. Iya, iya, iya. Beda berarti Septri tadi yang disangkal adalah muka jelek Muka jelek suka. dan Gampang sifat marah. pemarah. Udah jelek marah-marah. Nah, Ya, udah, makanya kalau kamu Hellboy kamu tadi berarti. masalah Oh enggak, yang apa? itu Beast apa? Beauty and the Beast. Itu and the Beast. Itu marah juga itu. Iya. Udah jelek marah-marah. lah iya. Lah memang biasanya orang jelek itu pemarah gitu loh. Karena Jadi nggak terima kenyataan kan. jadi ini sebenarnya dua hal yang sebenarnya nggak seharusnya kamu sangkal. Korelasi ya. satu sama Korelasi. lain. Karena secara tren historical data itu memang Jelek. orang jelek pemarah. Marah. Nah, ini sebenarnya Pemalas. kayak lingkaran setan sih. Ya. Dia pemarah karena dia jelek, apakah karena dia jelek karena dia makanya- pemarah. Ya enggak dong. Boleh jadi loh, ketika kamu marah, itu kan wajahmu jadi jelek. Oh iya iya iya. Heeh. Gitu ya betul. Tapi apakah dia karena dia jelek dan dia tidak terima dikasih muka marah. jelek, jadi marah-marah melulu. Ya. Nah, Iya. marah-marah. kalau Siwip tadi masalah orang tua, Orang terus tua, teknologi, teknologi sama Sama- achievement hidup. achievement hidup. Ya kalau saya tadi masalah podcast kita yang bagus ini tapi tidak ada yang dengerin, bangsat Ada. kabeh kok wong-wong. Banyak. Kok itu. Oh, setan FM. Kan tadi saya bilang orang toh, Oh, iya. orang-orang tidak ada dengerin. Oh iya. Sama masalah itu kok ternyata banyak orang yang lebih bodoh dari saya itu. Saya sedih kalau itu. Mungkin dibalik Kapan negara kita maju? Kalau saya aja yang segini ini. 2045. mungkin harus gini nih, mungkin kamu balik persepsinya bukan orang lebih bodoh dari kita. Ternyata kita pinter juga loh, kamu terpinter juga. Nah, gitu. ya kalau itu kan jadinya sudut pandangnya agak egois gitu loh. Oh iya iya. Nah, Koi egois. sombong. Bukan masalah sombong juga, egois dalam konteks kemajuan negara ini. Lah kalau orang-orangnya ternyata banyak yang lebih bodoh dari saya. Kapan mau maju? Kapan mau maju Indonesia ini? 2045 enggak jadi emas. Nggak jadi emas. Perunggu. Perunggu mungkin karena kalah di semifinal. Kita panggil Thanos. Kayak gitu. Ya, Ya, sudah ya. dulu ya. Ya teman-teman, tolong jangan marah-marah nanti jelek seperti Septri. Teman-teman yang jelek juga jangan karena wajah jeleknya terus jadi pemarah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendaki gunung lewati lembah, sampailah kita di akhir cerita. Yang pasti, kita akan muncul lagi di minggu depan. Atau silakan coba panggil nama kita 3 kali. Niscaya nanti kita nggak akan ngapa-ngapain. Jadi, tolong jangan rindu ya, karena rindu itu berat. Nanti kita angkut aja pakai pickup.